Para pengunjuk rasa mengecam keterlibatan Austria dalam konflik apapun serta kemitraan dengan NATO. Hal ini karena bertentangan dengan kebijakan netralitas Austria. Austria bukan anggota NATO, namun negara ini berpartisipasi dalam program kemitraan untuk perdamaian NATO. Keputusan Wina untuk bergabung dengan European Sky Shield Initiative yang dipimpin Jerman dipandang sebagai langkah mendekat ke NATO. Austria juga mengalokasikan sekitar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2026 untuk peralatan yang dapat terintegrasi dengan pasukan NATO. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Ya, langkah tersebut diambil di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan aksi militer terhadap Iran. Washington dan Teheran diketahui baru saja memulai pembicaraan tak langsung pada pekan lalu mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun Trump memberikan peringatan keras terhadap Iran jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Trump telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal perang pendampingnya ke Teluk. Kini kapal induk USS Gerald F. Ford beserta kapal pengawalnya akan bergabung dengan kelompok tempur tersebut. Para pejabat Amerika Serikat telah memerintahkan kapal itu bergerak ke Timur Tengah dari lokasi penempatan sebelumnya di Laut Karibia. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengirimkan kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah. Ya, strategi ini diyakini untuk menekan Iran agar menyetujui proposal Amerika Serikat. The second aircraft carrier that you decided to send, talk about why you made that choice. Well, in case we don't make a deal, we'll need it. Are If you we don't have a deal, we'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Pemirsa, komunitas aborigin Australia melakukan upacara penyembuhan dengan asap di Sydney. Hal ini mereka lakukan usai bentrokan yang terjadi dengan polisi dalam aksi penolakan kunjungan Presiden Israel. Anggota komunitas aborigin Australia berkumpul di Sydney untuk upacara penyembuhan dengan asap. Upacara ini mereka lakukan atas bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa dalam demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di awal pekan ini. Para pengunjuk rasa yang terluka, saksi mata, dan orang lain melemparkan daun pohon karet ke dalam api dan mandi dalam asap selama ritual penyembuhan. Ritual ini mereka percaya dapat menyembuhkan apa yang mereka alami saat bentrokan yang mereka nilai sebagai pengalaman yang buruk. Bahkan pemimpin aborigin mengatakan saat kejadian polisi menangkap dia dan saudara perempuannya saat kerumunan berbalik menuju stasiun pusat. The Israeli President Isaac Herzog, and then due to that protest, police tried to incite violence against us. And then after trying to incite violence against us, they actually did incite violence against... Firstly, I was one of the first people brutalized by the police. I stand here now with the bruising, factual bruisings. Sebelumnya bentrokan terjadi antara ratusan petugas anti huru-hara dengan ribuan demonstran pro-Palestina di Sydney dalam demonstrasi yang menentang kunjungan Herzog ke Australia. Kepolisian New South Wales mengatakan 27 orang ditangkap termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas polisi. Kerumunan sejumlah besar massa membanjiri jalan-jalan di Teheran merayakan peringatan ke-47 Revolusi Iran. Beberapa kota di Iran juga menggelar acara besar-besaran untuk memperingati hari jadi Iran tersebut. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1978 dipicu oleh protes besar-besaran terhadap rezim Shah dan berpuncak pada runtuhnya dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Peringatan tahun ini bertepatan dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
termasuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan ini dan peringatan akan kemungkinan serangan terhadap Iran. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan tinggi di London. Ya, unjuk rasa ini digelar usai kelompok aktivis Palestine Action memenangkan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah yang melarangnya berdasarkan undang-undang terorisme. Dengan membawa sejumlah spanduk, para aktivis menggelar demonstrasi di luar gedung pengadilan tinggi di London mendukung kelompok pro-Palestina Palestine Action. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pelarangan terhadap Palestine Action adalah melanggar hukum. Sekitar 3.000 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme karena mendukung Palestine Action secara damai. Setelah keputusan tersebut diumumkan, Kepolisian Metropolitan London mengumumkan bahwa mereka tidak akan menangkap individu hanya karena menyatakan dukungan untuk Palestine Action. Di tengah perang yang sedang berlangsung, para pengungsi di Camp Ghoz Al-Salam di wilayah Kosti Sudan kelaparan akibat kekurangan bantuan. Menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR, perang di Sudan telah mengganggu layanan dan infrastruktur penting. Selain itu, perang di Sudan juga menyebabkan sistem kesehatan runtuh. Pendidikan terhenti dan kelaparan merebak akibat hancurnya produksi pertanian. Pertempuran antara angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pemberontak meletus pada April 2023. Perang di Sudan telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan melukai setidaknya 33.000 lainnya. Menurut PBB, hampir 12 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 25 juta warga Sudan sudah menghadapi kelaparan. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Ya, Moskow kini tengah bersiap melakukan pemblokiran total terhadap aplikasi percakapan WhatsApp mulai tahun ini. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Langkah Moskow untuk membatasi akses komunikasi luar negeri memasuki babak baru. Regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor memperingatkan akan memblokir WhatsApp secara permanen pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan terhadap Telegram setelah WhatsApp menolak permintaan pemerintah untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri. Melansir dari BBC, kebijakan ini bertujuan mendorong ratusan juta warga Rusia untuk beralih ke aplikasi komunikasi buatan lokal bernama Max. Aplikasi Max yang dikembangkan pemerintah Rusia digadang-gadang menyerupai WeChat milik China yang menggabungkan layanan percakapan dengan portal layanan publik. Sejak tahun 2025, pemerintah Rusia telah mewajibkan pemasangan aplikasi ini pada setiap perangkat elektronik baru yang dijual di pasar domestik. Bahkan pegawai sektor publik, guru hingga siswa kini diwajibkan menggunakan platform tersebut untuk urusan kedinasan dan pendidikan. Namun transisi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pakar keamanan cyber. Berbeda dengan WhatsApp yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung, aplikasi Max dilaporkan beroperasi tanpa sistem enkripsi yang kuat. Hal ini memungkinkan otoritas keamanan Rusia untuk memantau aktivitas percakapan warga secara langsung. Sebelumnya platform Meta lainnya seperti Facebook dan Instagram telah lebih dulu diblokir sejak tahun 2022, memaksa warga Rusia bergantung pada jaringan VPN untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Kita ke Korea Selatan, pemirsa. Pertunjukan cahaya ratusan ribu lampu LED memeriahkan kota Seoul. Dan pertunjukan tersebut menarik perhatian wisatawan mancanegara. Lotte World di kawasan Jamsil, Dong, Seoul merayakan tahun baru dengan 270.000 lampu LED yang memukau. Gelaran ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berdoa memohon berkah selama musim perayaan. Instalasi cahaya ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga para wisatawan mancanegara. Es mi primera vez en Corea. No sabía que acá también, porque vengo desde China, yo fui a estudiar y no sabía que acá también habían tantos
lugares iluminados de esta manera. Así que nada, me parece muy hermoso y bueno, nada. Eso. Memasuki tahun kedua, instalasi ini dilaporkan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Ribuan LED menerangi koridor selebar 63 meter dan panjang 25 meter, serta kubah setinggi 17 meter. Instalasi ini dibuka hingga 8 Maret 2026 dengan lampu dinyalakan setiap hari pada pukul 17.30 hingga 22.30 waktu setempat. Pemirsa, di tengah puing-puing harapan dan keterbatasan yang belum sepenuhnya pulih, warga Gaza tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan keteguhan hati. Ya, salah satunya adalah seorang ibu bernama Rihan Syarab. Kardus bekas bantuan kemanusiaan disulap menjadi lampion Ramadan demi membahagiakan anak-anak di Gaza. Di salah satu sudut pengungsian di Khan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Syarab menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي كانت زي الجدول الكذب بدايتها. ابني طلب مني فانوس عملت له، فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة. لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب، فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang. Dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang. Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya, namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala, mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan. Ya. Para biku menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri.